Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan interpolasi Lagrange. Anggota dari kelompok 2 yaitu Eben, Aning, Merlin, Rida, Atia, dan Mulia. Pertama, kita akan menjelaskan tentang teorinya dulu. Interpolasi Lagrange adalah metode perhitungan nilai maksimum ataupun minimum dari fungsi yang berada di bawah batasan kesetaraan. Interpolasi Lagrange digunakan untuk mengatasi masalah pada polinomial Newton yang tidak efisien bila memiliki jumlah data yang banyak karena membutuhkan banyak operasi komputasi sehingga menyebabkan pangkat fungsi polinomial yang melewati semua data juga besar. Bentuk umum dari polinomial Lagrange adalah Pnx sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat ditambah sampai dengan An x pangkat n, tergantung dari banyak datanya. Nah, kita mulai dari Lagrange derajat 0, yaitu apabila hanya ada satu data, x0 dan fx0. Nah, rumusnya adalah P0x sama dengan A0, yaitu polinomial Lagrange derajat 0-nya adalah konstan, yaitu nilainya A0. Selanjutnya, Lagrange derajat 1, apabila hanya ada dua data, x0, fx0, dan x1, fx1. Rumusnya adalah P1x sama dengan A0 ditambah A1x. Terus dari x0, fx0 itu, kita substitusikan ke P1x. Dan didapatkan nilai sebagai berikut. Fx0 sama dengan A0 ditambah A1x0, Fx1 sama dengan A0 ditambah A1x1. Setelah itu persamaan ini akan dieliminasi. Terus, setelah dieliminasi, persamaan ini didapatkan nilai sebagai berikut, yaitu A0 dan A1. Selanjutnya, substitusikan lagi persamaan A0 dan A1 itu ke nilai P1x, sehingga didapatkan nilai P1x sebagai berikut. Dari persamaan ini, nilai X-nya bakal kita kali ke dalam, sehingga dapatin nilai P1x yang ini. Selanjutnya, kita jumlahkan sehingga dapatkan nilai P1x yang fx0 dikali min x ditambah x1 dikurang fx1 dikali min x ditambah x0 per x1 kurang x0. Dari persamaan tadi, kita kelompokkan nilai fx0 dan fx1-nya sehingga didapatkan persamaan P1x yang ini. Selanjutnya, kita bentuknya lebih baguskan sehingga dapatkan persamaan yang ini. Dari persamaan yang tadi, kita peroleh persamaan P1x sama dengan fx0 L0x ditambah fx1 L1x dengan nilai L0x sebagai x kurang x1 per x0 kurang x1 dan L1x sama dengan x kurang x0 per x1 kurang x0. Selanjutnya adalah polinomial Lagrange derajat 2. Untuk derajat 2 berarti terdapat 3 data, yaitu x0 fx0, x1 fx1, dan x2 fx2. Dan untuk bentuk polinomialnya berarti bersuku 3, yaitu A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat. Kemudian persamaan pertama disubstitusikan ke persamaan kedua akan terbentuk persamaan fx0 sama dengan A0 ditambah A1x0 ditambah A2x0 kuadrat. Dan untuk x1 sama dengan A0 ditambah A1x1 ditambah A2x1 kuadrat. Dan untuk x2, A0 ditambah A1x2 ditambah A2x2 kuadrat. Kemudian, dengan memakai cara sama seperti pengolahan Lagrange derajat 1, akan didapat persamaan sebagai berikut. Jika kita perhatikan, yang di depan ini akan selalu sama. Kemudian, perkaliannya akan berbeda. Jadi, yang di depan
X0 berarti yang perkaliannya X1 dan X2. Kemudian selanjutnya juga X1 diperkaliannya X0 dan X2. Lalu yang ketiga juga S2 X0 dikali X1. Kemudian untuk persamaan P2X-nya berarti Fx0 kali L0X ditambah Fx1 dikali L1X ditambah Fx2 dikali L2X. Kemudian dari persamaan-persamaan tersebut yang kita lihat dari Lagrange derajat 1 dan derajat 2, dapat kita simpulkan bahwa Lagrange derajat n fungsinya adalah sebagai berikut. Dengan Lj adalah perkalian dari X dikurangi XK dibagi XJ dikurangi XK. Dengan J dan K dimulai dari 0 sampai N, dan J tidak sama dengan K. Selanjutnya adalah contoh soal dari interpolasi polinomial Lagrange. Apabila diberikan data sebagai berikut dengan nilai X dan Fx seperti pada tabel, maka hitunglah nilai F4 dengan menggunakan Lagrange polynomials orde ke-1 sampai dengan orde ke-3. Untuk menghitung nilai F4 pada soal, maka kita dapat menggunakan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu Fxn sama dengan sigma Lix dikali Fxi dari I sama dengan 1 sampai N, di mana nilai Li adalah Pi X dikurang Xi dibagi Xi dikurang Xj dari I sama dengan 1 sampai N. Pertama, untuk mencari F4, kita akan menggunakan Lagrange polynomial first order. Berikut rumus Lagrange yang telah dijelaskan di awal. Dan untuk mencari first order, rumusnya menjadi sebagai berikut. Di sini terlihat kita membutuhkan dua base point, yaitu X1 dan X2. Karena kita ingin mencari nilai F4, kita akan mengambil base point di antara F4, yaitu 3 dan 5. Sehingga base point kita memiliki nilai X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 5. Dan F3 sama dengan 19, F5 sama dengan 99. Lalu kita akan masukkan nilai base point ini ke rumus awal menjadi seperti berikut. Karena kita ingin mencari nilai F4, maka nilai X diganti menjadi 4. Dan kita mendapatkan hasil F4 sama dengan 59. Selanjutnya, kita akan coba menggunakan Lagrange polynomial second order untuk mencari nilai dari F4-nya. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, persamaan Lagrange polynomial adalah sebagai berikut. Nah, dari kedua persamaan ini kita bisa mencari persamaan untuk second order-nya. Sebenarnya hampir sama polanya dengan yang first order, namun di sini yang membedakan adalah kalau di first order itu cuman base point-nya itu cuman X1 dan X2, di second order ini maka ada 3 base point. Itu ditandai dengan X1, X2, dan X3. Sehingga persamaan yang terbentuk itu adalah sebagai berikut. Nah, tahap selanjutnya itu kita menentukan base point mana yang akan kita pakai. Base point-nya itu kita bisa mengambil titik yang dekat dengan nilai yang kita cari. Di sini kan nilai yang kita cari F4. Maka di sini kita bisa mengambil contohnya itu X1-nya itu sama dengan 2, X2-nya sama dengan 3, dan X3-nya itu sama dengan 5. Lalu kita menuliskan nilai dari F2-nya itu sama dengan 6, terus nilai dari F3-nya sama dengan 19, dan nilai dari F5-nya itu adalah 99. Selanjutnya, kita coba mensubstitusikan nilai X1, X2, dan X3 tadi ke persamaan second order-nya, sehingga didapat persamaannya sebagai berikut. Lalu, karena di sini kita mencari nilai dari 4, maka X-nya di sini kita masukkan dengan nilai 4. Sehingga nanti didapat nilai 4 untuk second order-nya adalah 50. Lagrange interpolating polinomial order ketiga menggunakan basis point sebanyak 4 dari data yang sudah kita ketahui. Jika jumlah basis point tersebut dimasukkan ke dalam rumus Lagrange berupa sum dari Li dikali Fxi, di mana Li adalah produk dari X kurang Xj dibagi Xi kurang Xj, akan didapatkan rumus F3X sebagai berikut, di mana 3 dari F3X menandakan orde ketiga, X menandakan nilai X dari Fx yang ingin dicari, dan X1, X2, X3, dan X4
menandakan basis point yang digunakan. Pada kasus ini, nilai fx yang dicari adalah saat x sama dengan 4. Sehingga untuk menentukan basis pointnya adalah dengan data-data dari x yang paling mendekati 4. Sehingga basis pointnya bisa berupa x1 sama dengan 1, x2 sama dengan 2, x3 sama dengan 3, dan x4 sama dengan 5, atau x1 sama dengan 2, x2 sama dengan 3, x3 sama dengan 5, dan x4 sama dengan 7. Di sini, saya akan menghitung keduanya untuk membandingkan hasil yang didapatkan. Pertama-tama, kita akan menggunakan basis poin berupa x1 sama dengan 1, x2 sama dengan 2, x3 sama dengan 3, dan x4 sama dengan 5. Jika semua data dimasukkan dengan, maka akan sama dengan 4, rumus dan akan memasukkannya ke dalam rumus berikut. Kemudian, dengan melakukan perhitungan, kita akan mendapatkan nilai F4 dari third order sama dengan 3/4 dikurang 6 ditambah 19/4 ditambah 99/4. Maka, nilai F4 dari order ketiga adalah 48. Di sini kita akan melakukan cara yang serupa dengan sebelumnya, namun dengan basis poin yang berbeda. Setelah seluruh data dimasukkan ke dalam rumus, x2 sama dengan 3, x3 sama dengan 5, dan x4 dari order ketiga sama dengan beserta dengan x sama dengan 4 ditambah 57/4 ditambah 99/2 dikurang 291/10. Sehingga didapatkan nilai F4 dari order ketiga dengan menggunakan basis ini adalah 48. Sama dengan hasil yang didapatkan dengan menggunakan basis poin yang sebelumnya. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, maka kita akan mendapatkan 3 nilai F4, yaitu F4 pada orde pertama adalah 59, F4 pada orde kedua adalah 50, dan F4 pada orde ketiga adalah 48. Dari ketiga nilai tersebut dapat dilihat bahwa semakin tinggi tingkat orde yang digunakan, maka hasilnya akan semakin akurat, di mana hasil pada orde ketiga akan lebih baik jika dibandingkan dengan hasil pada orde kedua dan orde pertama. Sehingga pada orde ketiga, nilai R kuadrat akan semakin mendekati 1 dan errornya akan semakin kecil. Selanjutnya, kita dapat membuat grafik dari data-data yang ada pada soal sebelumnya dengan menggunakan Excel. Untuk membuat grafik pada Excel, maka kita cukup memasukkan nilai fx yang diketahui pada soal ke dalam tabel di Excel, kemudian menambahkan thread line-nya. Selain itu, kita juga dapat mengetahui persamaan dan nilai R kuadratnya dari grafik yang dihasilkan. Dan kita dapat mengecek nilai R kuadrat dari tiap orde yang digunakan. Apabila kita menggunakan orde pertama, maka R kuadratnya adalah 0,8858. Sedangkan jika kita menggunakan orde kedua, maka nilai R kuadratnya adalah 0,9974. Dan apabila kita menggunakan orde ketiga, maka nilai R kuadratnya adalah 1. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat orde yang digunakan, maka nilai R kuadratnya akan semakin mendekati 1. Atau dengan kata lain, maka errornya akan semakin kecil. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai interpolasi polinomial Lagrange. Terima kasih.